Suasana haru menyelimuti pemakaman Yeni Rudi Astuti 60 tahun, korban pembunuhan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri, Bara Primario 33 tahun. Tangis keluarga pecah saat jasad Yeni diturunkan ke liang lahat pada Rabu 28 Januari 2026. Di antara pelayat terlihat kesedihan mendalam dari Nindi Febrian, anak bungsu sekaligus adik kandung pelaku yang kerap disapa Rio. Air matanya tak terbendung ketika menyaksikan sang ibu dimakamkan dan raut wajah kosong serta senyum yang dipaksakan saat menyapa tamu menunjukkan betapa berat duka yang ia rasakan. Nindi menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah membayangkan kakaknya yang selama ini dianggap sebagai pelindung keluarga tega mengakhiri hidup ibu mereka. Ia menuturkan bahwa meski kakaknya telah ditetapkan sebagai tersangka tunggal oleh Polda Nusa Tenggara Barat, ia tetap berharap Bara bisa hadir mengantarkan ibunya ke peristirahatan terakhir. Ia juga mengungkapkan penyesalan mendalam karena tidak berada di sisi sang ibu saat peristiwa tragis tersebut terjadi. Menurutnya, keputusan untuk bekerja jauh dari rumah membuat dirinya merasa bersalah. Nindi menilai bahwa jika ia masih tinggal di kampung halaman, kemungkinan besar tragedi tersebut tidak akan terjadi. Kejadian tragis yang menimpa ibu ini sebagai anak, melihatnya seperti apa nih? Sedih ya, sedih aja. Nggak nyangka. Kalau sosok Bara di mata Nindi selama ini seperti apa, kakak? Pendiam. Sering komunikasi ya? Sering komunikasi. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Apa komunikasi terakhir mungkin yang Nindi ingat dengan Bara maupun ibu ini? Nanya-nanya kabar aja sih, soalnya kebetulan kan saya jauh di luar kota ya. Selalu support karena beberapa kali melaporkan capaian ke ibu dan selalu didoakan baik ya begitu. Iya, cuman ibu beberapa kali merasa kesepian aja sih gitu. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kejadian ini apa yang Bapak harapkan untuk kelanjutan dari kasus ini? Harapan saya tuh ini aja kalau bisa dikasih keringanan karena kan keluarga sendiri, ibunya sendiri, itu aja. Kalau hukum tetap berjalan. Bapak mengharapkan lebih ringan untuk Bara gitu Pak? Iya, kalau bisa, karena kan itu orang tuanya. Penyesalan mendalam ditunjukkan Bara Primario atau Rio 33 tahun, tersangka kasus pembunuhan sekaligus pembakaran jasad ibu kandungnya Yeni Rudi Astuti 60 tahun. Hal itu terungkap setelah sang ayah Edi Herman menjenguknya di rumah tahanan Polda Nusa Tenggara Barat pada Rabu 28 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Bara memperlihatkan sikap berbeda dari biasanya. Edi menuturkan bahwa anaknya yang selama ini dikenal tertutup dan jarang menanggapi nasihat, kali ini meminta maaf dengan penuh penyesalan. Ia bahkan menunjukkan gestur hormat yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Edi mengakui bahwa meski Rio sempat meninggalkan rumah karena persoalan internal keluarga, dirinya tetap menyayangi sang anak dan berusaha memenuhi kebutuhannya.
Kini fokus keluarga adalah memastikan kondisi psikologis dari Rio. Ia telah meminta pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan, mengingat anaknya dikenal sulit menerima nasihat dan cenderung menutup diri. Di tengah duka atas kepergian istrinya, Edi berharap agar proses hukum tetap berjalan, namun dia meminta agar hukuman terhadap Rio dapat dipertimbangkan lebih ringan. Menurutnya, kasus ini menimpa keluarga inti sehingga ia berharap ada ruang bagi pertimbangan kemanusiaan. Edi juga mengungkap bahwa dirinya tidak pernah memiliki firasat buruk terhadap anaknya. Awalnya ia mengira sang istri hanya pergi untuk sementara atau menginap di rumah kerabat. Namun penyelidikan kepolisian mengungkap fakta lain, di mana Rio diduga memiliki hutang sebesar 30 juta rupiah kepada temannya. Uang untuk membayar hutang tersebut ditransfer menggunakan ponsel dan akun milik sang ibu pada malam kejadian saat korban sudah meninggal dunia. Dan kasus ini masih dalam penanganan Polda Nusa Tenggara Barat, sementara keluarga berharap pemeriksaan psikologis segera dilakukan untuk memastikan kondisi kejiwaan Rio. Jadi ini apa yang Bapak harapkan untuk kelanjutan dari kasus ini? Oh, harapan saya tuh ini aja kalau bisa dikasih keringanan karena kan keluarga sendiri, ibunya sendiri, itu aja. Kalau hukum tetap berjalan. Bapak mengharapkan lebih ringan untuk Bara gitu Pak? Iya, kalau bisa, karena kan itu orang tuanya sendiri, bukan orang lain. Gitu. Iya, iya. Ya? Pak, tentu ini sangat duka yang mendalam untuk Bapak. Ya, pasti mendalam. Bagaimana kabar pertama Bapak dengar? Pertama laporannya dia hilang aja, ibunya menghilang. Saya kira dia tidur di rumah teman atau kemana gitu kan. Bara yang bilang Ya. Mbak Ibu. Ya, kronologinya gitu. Ternyata diselidiki sama polisi, nah lain ceritanya. Kalau untuk Bara sendiri, kira-kira perlu nggak menurut Bapak untuk dites psikologi terlebih dahulu? Nah itu yang mau saya kepingin tes psikologis, tapi saya ada di situ. Saya meyakinkan bahwa dia itu udah sering saya nasihati ya kan, tapi tidak mau terima. Apakah anak ini ada gangguan jiwa atau tak, saya nggak tahu. Ya kan? Nah, yang pastinya bisa dicekkan psikologis dulu, tapi didampingin sama keluarga. Ya, itu yang saya inginkan. Ini Bapak sudah Karena sampai. saya berkali-kali sudah menasehatin dia kan, masih seperti itu, bahkan terjadi seperti ini ya. Ini udah fatality sekali, ya. Kalau kami panggil dia namanya di sini tuh Rio. Kalau dilihat kesehariannya, anak ini sangat luar biasa baiknya, pendiam. Dia menjadi jemaah di masjid itu setiap waktu sholat. Sosok Bara Primario 33 tahun, pelaku pembunuhan sekaligus pembakaran ibu kandungnya, Yeni Rudi Astuti 60 tahun di Lombok Barat, diungkap oleh tetangganya bernama Didi pada Rabu 28 Januari 2026. Dalam keterangannya, Didi menuturkan sisi lain dari pelaku yang akrab disapa Rio, yang sebelumnya diduga membunuh ibunya pada Minggu 25 Januari. Menurut Didi, Rio dikenal sebagai sosok yang rajin menjalankan ibadah sholat berjamaah di masjid. Selain taat beribadah, Didi menyebut Rio sebagai pribadi pendiam, namun tetap komunikatif dan sesekali ceria saat berinteraksi dengan warga sekitar. Sementara itu, tetangga pelaku lainnya bernama Owi juga turut mengungkap sosok Rio yang dinilai memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Contohnya pada saat gempa melanda Lombok pada 2018, Rio disebut sebagai salah satu orang pertama yang turun tangan membantu para korban. Kakak iparnya Sri Kurniawati mengingat bahwa Rio selalu bergerak cepat ketika mendengar ada musibah yang terjadi. Menurutnya, peristiwa yang menimpa keluarga mereka saat ini sangat mengejutkan dan membuat pihak keluarga terguncang. Hal senada disampaikan oleh kakak kandung Rio, yakni Ade Prima, yang menegaskan bahwa adiknya dikenal sebagai anak yang sangat disayang keluarga dan juga ibunya. Ia juga membantah tudingan negatif yang beredar di media sosial dengan menyebut Rio sebagai sosok penuh perhatian terhadap keluarga termasuk kepada keponakan-keponakannya. Sementara itu, berdasarkan penyelidikan Polda Nusa Tenggara Barat, polisi menemukan barang diduga narkotika jenis ganja di mobil pelaku. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Muhammad Khalid, pada Selasa 27 Januari 2026 menjelaskan
bahwa tim awalnya menemukan kotak permen karet berwarna putih yang diduga berisi ganja. Namun polisi tidak merinci berat dari barang tersebut. Hingga kini penyidik masih mendalami dugaan keterlibatan pelaku dalam penggunaan narkotika, sementara proses hukum terhadapnya masih terus berlanjut. Kalau kami panggil dia namanya di sini tuh Rio. Kalau dilihat kesehariannya, anak ini sangat luar biasa baiknya. Pendiam, dia menjadi jemaah di masjid itu setiap waktu sholat. Jadi kita semua itu kaget dengar kejadian ini. Karena tidak ada terbayang sama sekali kalau akan terjadi seperti ini. Jadi Bapak boleh tanya seluruh warga di Monjok Baru ini. Sempat jadi Karang Taruna juga. Dia aktif di Karang Taruna. Hampir semua kegiatan pemuda dia terlibat di sini. Gimana waktu mendengar peristiwa Kejadian itu? Wah, saya kaget sekali. Saya sendiri tidak tahu apa-apa. Tadi malam orang saudara kami baru bisa keluar. Sempat menyaksikan penggeledahan dan Saya hanya diminta waktu menyaksikan waktu pemeriksaan di mobil yang putih itu aja. Di sana memang ada bercak darah. Cuman itu yang saya tahu, setelah itu saya keluar. Tapi Rio pernah cerita-cerita gitu nggak Nggak ada, sebelumnya? nggak ada. Berarti tertutup ya? Orangnya memang tertutup. Itu aja yang saya tahu. Mas kalau ibu itu bagaimana dengan warga di sini? Bersama warga di sini juga bersosialisasi, dia ada kegiatan harisan apa semua. Jadi memang normal saja. Tapi belakangan misalnya dalam beberapa hari sebelum kejadian sempat ada yang janggal. Tidak ada sama sekali. Makanya kita warga Monjok di sini tuh sangat kaget dengan kejadian ini. tapi kabarnya pernah melapor bahwa ibunya sempat hilang gitu. Ya, kemarin pagi. Nah, kemarin pagi saya sedang latihan di sini, sempat tanya dia. Apa Pak Ide bilang? Ya cuman bilang dia mau cari ngambil kakak itu aja. Hanya itu ya saya Untuk tahu. apa enggak ditanya? Nggak ada kerjaan sih mau nanya-nanya Nah, ya maksudnya kan begitu. dia cerita nggak kalau dia mau laporkan waktu ibunya hilang? Nggak tahu, saya juga nggak tahu ada laporan yang tentang yang lapor juga saya nggak tahu. Mungkin itu aja lah. Tapi di minggu pagi itu kan sempat keluar dan sempat bertegur sapa dengan Rio kan kabarnya bang? Saya Senin kemarin ya bertegur sapa. Pagi. Kemarin pagi ya. Itu biasa aja dia nggak? Iya ada? biasanya karena saya kan setiap pagi itu beraktivitas di sini berolahraga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.